sholat kita subuh Jumat Barokah ini. Selanjutnya Intan Kurniawan, almarhumah Zadinar, Pak Wo, ini juga selalu memberikan kontribusi kepada kita semuanya untuk yang rata-rata sama Allah inilah yang selalu memberikan kita semuanya demi terselenggaranya, bertahannya kegiatan subuh Jumat dari hamba Allah. Hamba Allah ini juga sering, tapi kita tidak tahu siapa yang hamba Allah itu. Namanya hamba Allah. Pak Lukman Kaligrafi, yang selalu terkadang mengimami kita sholat berjamaah. Pak Gigi Junaidi, kopi, susu, roti, beliau itu selalu memberikan sifat-sifat menambah-nambah stamina, vitamin gitu. Mungkin kita tidak pernah susu, hari susu, tidak pernah roti, kasih roti. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan niat tadi, bagi yang masih hidup kita doakan dengan hajat. Pertama, kita dipercayakan oleh Allah usia dan umur, sehat badan, diperluaskan rezeki, dan juga dikuatkan iman kita, serta apapun setiap hajat yang kita diterima oleh Allah dan dimudahkan segala usaha kita, dilancarkan oleh Allah SWT. Bagi saudara-saudara kita yang sakit, Allah angkatkan penyakitnya. Amin. Yang kedua, untuk para almarhum, almarhumah yang telah mendahului kita dan juga jamaah musalla yang telah mendahului kita semuanya, khususnya kita doakan semoga segala amal ibadah yang pernah dia perbuatkan diterima oleh Allah SWT. Segala dosa dan kesalahan, kealpaan diampuni oleh Allah SWT. Allah terangkan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, dan juga kita dipertemukan nanti di akhir ya rabbal alamin. Di hajiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kajian kita ini ya, kalau bisa karena kita waktu kita mendekat, kita akan mengupas sedikit atau banyak berkaitan dengan ibadah kurban, atau juga nanti ada tambahan lagi dari Pak Madrasah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT beserta perangkat-perangkatnya, juga ada Bapak Lurah dan juga Bapak Ibu-ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian, dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan pada subuh pagi hari ini, karena kita akan bertemu dengan bulan Idul Hijjah dan akan melaksanakan insyaallah ibadah kurban. Untuk tema hari ini, karena di awal saya ingin memotivasi saja agar kita mau berkurban di hari raya Idul Adha, terutama bagi yang mampu. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan berkenaan dengan ibadah kurban. Yang pertama yaitu tentang pahala dan keutamaan. Kemudian yang kedua tentang hukum berkurban. Kemudian yang ketiga ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berkurban padahal mampu. Dari 3 hal ini akan saya bahas pertama, yaitu pahala dan keutamaan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Dari sekian banyak pahala dan keutamaan, insyaallah pada subuh pagi hari ini saya sampaikan 5 saja, 5 keutamaan. Mudah-mudahan dari 5 ini dapat memotivasi kita, menyemangati kita untuk berkurban minimal di tahun ini, terutama bagi yang mampu. Amin. Insyaallah ini juga sebagai bayangan bagi orang-orang yang berkurban yang tahun ini, supaya ada kegembiraan, ada semangat dalam berkurban. Pahala dan keutamaan yang pertama yaitu bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha, Allah dan Rasulnya menjanjikan Allah akan mencintai orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha. Saya ulangi, tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha kecuali ibadah menyembelih hewan kurban. Jadi ibadah yang paling dicintai di tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah itu adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Nah, yang namanya ibadah yang paling dicintai, maka siapapun yang berkurban di hari raya Idul Adha otomatis akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, yang namanya cinta jangankan kita minta, kita tidak minta pun Allah akan kasih. Jangankan kita berdoa, kita tidak berdoa pun kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Allah Maha tahu kebutuhan kita, melebihi tahunya kita terhadap diri kita atas kebutuhan kita. Setanyalah sahabat itu, siapa yang lebih tahu kebutuhan kita ini, kita apa Allah? Pasti Allah, karena Allah Maha tahu. Maka kalau Allah sudah cinta sama kita, segala kebutuhan kita itu Allah yang ngasih tahu, yang memenuhi itu. Allah yang ngasih tanpa kita meminta. Kalau Allah sudah cinta, ini bagi orang yang berkurban. Maka mudah-mudahan bagi yang berkurban di tahun ini, apapun kebutuhannya, apapun kesulitannya, apapun masalahnya, Allah akan selesaikan itu dengan cara Allah dan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu keutamaan, walaupun kita tidak meminta. Yang kedua,
Allah siapkan pahala yang berlimpah dari sejak pencarian hewan kurban sampai terjadi penyembelihan. Ini luar biasa ibadah kurban ini. Allah siapkan dari mulai cari hewan kurban sampai penyembelihan itu ada pahala masing-masing. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia berkata, barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat untuk mencari hewan kurban untuk dikurbankan di hari raya Idul Adha. Jadi ini dari hewan kurban niatnya untuk dikurbankan di hari raya Idul Adha, bukan dari hewan kurban untuk makan bebek. Dari hewan kurban tidak untuk dari keuntungan bebek, mali tidak, itu bukan. Jadi dia keluar rumah tadi melangkahkan kaki dengan niat mencari hewan kurban untuk dikurbankan di hari raya Idul Adha, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allah akan siapkan dari setiap satu langkahnya, Allah berikan 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Satu langkah itu dari hewan kurban itu 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Satu langkah. Maka bersyukurlah kalau kita dari itu dari hewan kurban lebih jauh, lebih besar pahala. Maka kalau panitia itu dari hewan kurban jauh sampai ke seberang sana, itu pahalanya lebih besar. Pahala lagi sampai ke Lampung. Setiap langkah dikasih. Ustaz yang mencari hewan kurban kan bukan kami. Jadi hewan kurban panitia. Madalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang ikut adil dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan yang sama dengan yang melaksanakan kebaikan. Panitia tadi dari hewan kurban, kalau kita yang berkurban, kita yang ngasih duit, maka panitia bergerak tadi, apapun yang dibuat panitia tadi itu langkahnya tadi itu dapat pahala, kita dapat pahala yang sama dengan langkah yang dibuat panitia tadi. Dan itu utama. Yang kedua kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saat orang tersebut melakukan tawar-menawar, maka dari setiap ucapan yang keluar dari lisan dari bibir itu dijadikan tasbih di hadapan Allah. Maka untuk panitia tadi banyak-banyaklah ngomong tawar-menawar tadi. Maka seluruh panitia itu kira-kira agak cerewet gitu lah. Maka makin banyak omongan tadi itu, makin banyak kata-kata, makin banyak melepas pahala tasbih. Dan pada saat hewan kurban tadi dibayar atau dibeli, maka setiap apa yang dikeluarkan oleh orang yang berkurban tadi akan dibalas 700 kali lipat minimal. Minimal 7 kali lipat Bapak Ibu. Jadi jangan takut miskin, jangan takut habis duit. Allah menjanjikan kalau kita berkurban di hari raya Idul Adha karena Allah, bukan karena ingin dipuji, karena ingin bersaing sama tetangga, bukan tidak enak sama panitia kurban, tapi kita berkurban dari raya Idul Adha karena Allah akan dibalas dijanjikan oleh Allah minimal 700 kali lipat. Ini keutamaan ibadah kurban. Kalau ibadah lain standarnya nih, satu amal dibalas 10, minimal satu amal kebaikan dibalas 10. Tapi kalau kurban dibalas minimal 700 kali lipat. Nah hitunglah. Itu di sini berapa kurban? Tidak begitu. 2.800. Masya Allah ya, mantap. Kalau tempat lain sudah 3 juta ya. Tempat lain 3 juta, kita 2.800 ya. Sebenarnya di mana yang lebih afdal 2.800 atau 3 juta? Lebih gula ya. Kalau 3 juta nih, dan go tergantung panitia, Maka kita panitia pilih yang memang tanggung jawab, pilih yang amanah, dan selaku kita panitia jadilah panitia amanah. Kenapa? Pada saat amanah itulah orang tersebut akan dijadikan surga yang terbaik oleh Allah.
Apa artinya amanah tadi? Yang namanya kurban yang terbaik itu bukan dinilai dari berapa duitnya, tapi kurban yang terbaik itu dinilai dari berapa banyak daging kurban tersebut. Sapi sama kambing mana lebih baik? Bisa sapi, bisa kambing. Kalau sapinya tadi itu sikoknya 60 kilo atau kambing sikoknya setengah ton misalnya, seperti itu kambing. Berarti yang terbaik itu adalah yang hewan kurbannya yang paling banyak dagingnya. Yang terbaik kalau kemudian 2.800 dapat kambing sapi yang 80 kilo, alhamdulillah betul. Ada orang tinggal juta, tapi dapat sapi itu sikoknya 60 kilo, berarti 80 kilo dari dia yang terbaik. Maka di panitia lah tugasnya carilah daripada sapi yang terbaik. Cuma jangan pula ibu-ibu orang pakai ibu-ibu yang sapi dan guru segala macam ada air mengujar ke panitia air tidak. Itu serahkan sama panitia, mungkin panitia tadi belajar kemana-mana, itulah yang terbaik. Ya, jadi kita kalau sama panitia ini, kalau sudah kita mengamanahkan kita yakin sudah apa yang mendapat panitia kita ikhlaskan, yakinkan itu yang terbaik dari Allah. Ya. La yanalallahu al-buha wa la imahu wa la yanalahu taqwa minkum. Tidaklah yang nyampe ke Allah itu daging dan darah hewan kurban tersebut. Jadi jangan itu daging dan darah itu, melainkan takwa pula yang nyampe ke Allah. Jadi kalau kita panitia tadi dapat yang sapi itu kurus, kecil, daging dari itu sudahlah. Jangan ikut daging tadi, jangan pula gara-gara itu tidak tegur panitia pula. Ya. Mulai sekarang aku tak tegur lagi budak sakit aja. Gara-gara kurban awak putus silaturahmi, kurban keping masih cukup, tahu-tahu jadi masuk neraka gara-gara putus silaturahmi. Jadi gara-gara ini awak memutuskan silaturahmi. Dan buatan mudah-mudahan disediakan Allah dibalas minimal 700 kali lipat. Nah itulah 7.800 kali 700. Berapa begitu? Dibalikkan sama Allah. Cuma jangan pula hitung-hitung. Dari tahun kemarin kami adalah kurban kayak ini ikhlas karena Allah. Cuma sampai sekarang pun kami dah kali-kali. Kemarin 7,5 juta, boro-boro nak duit kembali Ustaz, utang berapa pula? Ingat yang membalas 700 kali lipat itu tidak selalu dalam hitungan duit. Mungkin dengan berkurban tadi Allah memberikan nikmat. Mungkin selama nyawa ada penyakit kanker, ada penyakit tumor, ada penyakit yang tidak sehat, Allah sembuhkan gara-gara berkurban. Mungkin awak punya laki pelit, pedih, kikir dengan tangan, ada mungkin tak sholat tidak mau, tidak sama awak kasar, tiba-tiba bisa berkurban, Allah berikan hidayah, rezeki. Ada anak yang mungkin bergantung narkoba, kenakalan remaja segala macam, sama awak melawan, jangan berkurban tiba-tiba anak tadi aja di masjid, anak tadi berbakti sama kita, itu pun daripada pahala berkurban. Banyak lagi ya. Jadi mulai tadi dibayarkan apa pun yang dikeluarkan, yakinlah Allah akan balas minimal 700 kali lipat. Kemudian kisah hewan tersebut akan disembelih, kemudian dibaringkan di atas tanah. Saat dibaringkan tadi hewan kurban, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi akan berdoa ampunan untuk orang yang berkorban tadi. Itu baru dibaringkan sudah didoakan oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Dan saat hewan tersebut disembelih, maka meneteslah darah. Dari setiap tetes Allah ciptakan 10 malaikat. Satu tetes Allah ciptakan 10 malaikat. Yang Allah tugaskan malaikat tersebut mendoakan orang yang berkorban tadi, mendoakan ampunan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat awal meninggal, tapi doa malaikat ini sampai hari kiamat mendoakan Allahu ghafirlahu, mendoakan ampunan untuk kita sampai hari kiamat. Kalau malaikat yang sudah berdoa, insya Allah ampunan itu akan kita dapatkan.
Lalu kemudian daging dari kurban tersebut dibagikan kepada yang berhak, maka Allah memberikan dari setiap satu suapan daripada daging tersebut yang dimakan oleh orang yang berhak menerima tadi, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan membebaskan satu orang budak dari keturunan sebagainya. Itu dari mulai proses pencarian hewan kurban sampai penyembelihan. Yang ketiga, Allah siapkan daripada pahala dan keutamaan berkurban ini dari setiap bulu yang tumbuh dari hewan kurban. Bulunya itu berapa banyak bulu hewan kurban? Mungkin lebih jutaan, mungkin adalah berat miliar, ya mungkin. Itu dari setiap bulu itu Allah siapkan pahala. Sebagaimana Wahab bin Nabi dia berkata, Nabi Daud alaihissalam dia bertanya kepada Allah. Nabi Daud ini irilah sama umat Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Musa, kan lebih dari umat Nabi Muhammad. Karena utama umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi Daud dari penasaran, ya Allah, seberapa besar Engkau berikan pahala kepada umat Nabi Muhammad yang berkurban di hari raya Idul Adha, ya Allah. Maka Allah berfirman, dari setiap bulu yang tumbuh di tubuh hewan kurban tersebut, satu bulunya aku berikan 10 kebaikan, aku angkat 10 keburukan, aku angkat 10 derajat. Satu kebaikan 10 kebaikan, satu bulu 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Berapa kebaikan yang kita dapat? Makanya tadi tiga tadi itu, kalau dapat hewan yang sehat, bulunya makin banyak. Dapat yang kurus baik penyakitan, bulunya makin dikit. Makanya yang terbaik adalah yang sehat. Jadi dari bulu pun itu daripada pahala. 10 kebaikan, 10 keburukan hilang, di angka 10 derajat. Lalu kemudian kata Wahab bin Nabi, Allah berfirman, dari setiap bulu tersebut aku ciptakan istana-istana yang megah dan indah di surga untuk orang yang berkurban. Bu, Bapak, kalau kita bangun satu masjid cuma diberikan satu istana. Barang siapa yang membangun satu masjid akan dibangunkan satu istana di surga. Satu ini, awak modal 1 miliar dibangun satu masjid cuma satu istana di surga. Yang berkurban Allah bangunkan istana dihitung dari setiap bulu. Alangkah banyaknya istana itu di surga. Kita kebanyakan Ustaz, jangan kita dunia ini 10 istana kita bunuh masih kurang. Bila perlu pulau kita beli. Pulau sudah dibeli, tidak cukup puas. Laut dibeli. Laut timbun. Tengok sekarang laut itu pagar-pagar. Jadi jangan merasa banyak yang Ustaz tak mungkin. Tidak, ini dari Allah begitu besarnya berkurban ya. Istana kita disiapkan itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lagi, dari setiap bulu tersebut aku ciptakan bidadari di surga untuk orang yang berkurban. Kemudian nanti ibu protes. Tapi masyarakat bidadari. Jadi masalahku ya, ada 2 pendapat ya. Yang pertama, ibu mendapatkan bidadari, ibu jadi ratu bidadari. Ya. Jadi begitu kita gembira bagi bapak-bapak ya. Bini itu ini Pak, bidadari cantik sungguh, cantik ya. Tapi ibu kita ini sedikit lebih cantik daripada bini itu, daripada bidadari ya. Pendapat yang kedua, ibu pun dapat bidadara, yang perempuan dapat bidadara. Yang dulu di dunia dapat suami, insya Allah gara-gara kurban dikasih suami sama Allah. Yang di dunia ini sudah punya suami dan suruh pilih, nah dapat suami baru atau suami di dunia lah. Ada suami baru lah, di dunia ini 80 tahun seperti bosan pula ada. Ini pula ada baru ya. Ini pula gagah ya. Bu, saya yakin kalau misalnya suami ibu sayang sama ibu sayang sama suami, justru kalau misalnya ibu dapat pahala kurban tadi, saya yakin ibu akan milih suami. Nah, mana lebih gagah suami ditolak sama bidadara di surga? Lebih gagah suami itu dan
kita di dunia ini hitam, pendek, bau, serenget, pelit, enggak. Jadi masalah lalu kalau lagi surga besok bidadara jangan berebut kalah terus seperti itu tadi ya. Nah, yang berkurban tadi dapat daripada bidadara. Suami lagi 3 orang Ustaz, itulah suami 3 ya. Yang mana yang kita diberikan hak untuk memilih salah satu di antara 3 tadi ya. Tapi memilihnya sesuai amal dan ibadah dia di dunia. Kalau dia sayang sama kita di dunia, dia tanggung jawab sama kita, maka seluruh daripada badan kita ini akan otomatis menjadi hijau. Ya, itu daripada pahala Tuhan dapat tidak dari ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap bulu yang tumbuh tersebut Allah ciptakan kendaraan yang bersayap yang berkecepatan tinggi untuk kendaraan orang yang berkorban tadi. Kita dapat kendaraan. Inilah begitu banyaknya pahala daripada berkurban ini. Kemudian yang keempat, hewan yang dikurbankan ini kelak di yaumil akhir nanti akan datang kepada orang yang berkurban dan menyelamatkan orang yang berkurban tadi dari petaka siksa api neraka. Ya Allah, ini 10 lagi ini ya Allah, sholatnya hancur. Ibadah puasanya tidak pernah. Ini sodakonya tidak. Sudah mengangkat masuk neraka. Masuk neraka ini. Sholat tidak pernah. Rumah dekat masjid tidak pernah ke masjid. Tidak. Ngaji tidak pernah. Ahli yasin tidak pernah datang. Sama tamu jahat. Tidak. Masuk ke neraka. Tiba-tiba lagi melangkah ke neraka. Dia pernah berkurban. Tapi karena Allah diterima oleh Allah, datang hewan kurban tadi. Melapor ke Allah, ya Allah, aku mau bersaksi. Maka kata Rasulullah SAW, hewan kurban ini kelak akan mendatangi orang yang berkurban dan bersaksi dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya yang menyelamatkan orang tersebut dari siksa api neraka. Gara-gara berkurban tadi tidak jadi dari masuk api neraka. Kenapa? Hewan kurban tadi bersaksi bahwa dia pernah berkurban di hari raya Idul Adha karena Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, Allah dan Rasulnya menjanjikan ibadah kurban ini ibadah yang menyelamatkan daripada keburukan dunia dan akhirat. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'mali mujiyat tunji sahibaha min syarri dunya wa syarril akhirah." Tidaklah kata Rasulullah, ibadah menyembelih hewan kurban ini adalah ibadah yang dapat menyelamatkan orang yang berkurban dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Mudah-mudahan ketika berkurban di tahun ini ataupun tahun-tahun yang lalu, itulah yang menyelamatkan kita dari keburukan dunia. Yang seharusnya kita di tahun ini ditakdirkan rumah kebakaran, awak kemalingan, awak perampokan, awak dicuri, awak tertekar, segala macam keburukan tersebut dihilangkan atau dihindari oleh Allah dikarenakan ibadah kurban tersebut. Dan kaget di akhirat pun keburukan mulai dari hari kebangkitan pada masa sampai kaget menuju siratul mustaqim, Allah ringankan, Allah selamatkan dari keburukan itu. Inilah daripada pahala dan keutamaan yang berlimpah. Bagi kowe yang saya jelaskan sudah Masya Allah pahala itu. Inilah yang menyebabkan orang tua kita dulu, Bapak Ibu, nenek-nenek kita dulu hidup dalam keadaan kekurangan atau cuma kecukupan pas-pasan, tapi rela menabung bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun tuh buat celengan dulu dari bambu, ditaruhkan simpan di tempat yang rahasia, ditanya sama cucunya, "Nek, untuk apa nek celengan nenek ini?" Nenek kepilihlah di sekolah sebelum nenek meninggal istri berkurban. Minimal di sekolah sekali sebagai itu dikurban. Itu orang tua kita dulu. Nah sering kita tengok, kita dengar ada orang yang menabung bertahun-tahun bahkan 20 tahun untuk bisa berkurban sekali semua hidup. Kalau dia ngaji, kenapa? Kalau banyak daripada pahala dan keutamaan berkurban. Coba kita tengok sekarang ini banyak di antara kita gaji 10
kebetulan kata kisro beli satu kambing, maka kisro beli satu sapi masih banyak tertutup hati tidak mau berkorban. Dengarkan ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang tidak mau berkorban padahal mampu, duit ada, hewan kurban ada, yang membeli ada, masuk pula waktu Idul Adha awal hidup tapi tidak mau berkorban. Maka kata Rasulullah SAW, maka dalam saat fala yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang telah diberikan kemampuan untuk berkurban tapi tidak mau juga berkurban, maka jangan kamu dekati tempat sholat kami. Ini bahasanya ringan, tapi penghinaannya itu lebih hina daripada orang kafir. Rasulullah melarang kita mendekati tempat sholat, artinya mendekati masjid. Orang kafir boleh masuk masjid. Ini orang yang tidak mau berkurban padahal mampu, dia jangan dekat masjid. Jangan masuk dekat dengan begitu. Rasulullah itu menghinakan orang tersebut. Maka di dalam hadis yang lain lebih ekstrim lagi, maka dalam usaha pada bidahi faliyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan. Siapa yang sudah diberikan kemampuan untuk berkurban, duitnya ada, hewannya ada, yang pokoknya ada, awak hidup di hari raya Idul Adha tadi tapi tidak boleh berkurban, mati dia. Belum sempat berkurban maka matilah kata Rasulullah dalam dua keadaan. Kalau tidak ada Yahudi, matilah Nasrani. Dua pilihan ini tidak baik bagi kita Bapak Ibu. Suul khatimah, sholat sio-sio, puasa sio-sio, amal ibadah kita sio-sio, karena kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Gara-gara hadis inilah maka Imam Hanafi menghukumkan wajib bagi orang yang mampu minimal sekali seumur hidup. Tapi bagi pendapat daripada imam yang lain dari kalangan mazhab Imam Hanafi mengatakan wajib bagi seseorang yang mempunyai kemampuan di setiap tahun di hari raya Idul Adha, wajib dia untuk berkorban. Tetapi untuk Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali menghukumkan sunnah muakkad bagi yang mampu. Dari tiga pendapat ini terserah diri kita memilih yang mana, wajibkah atau sunnahkah, semuanya benar ya. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kita untuk mau berkorban di hari raya Idul Adha, terutama bagi yang mampu di tahun ini. Mudah-mudahan juga yang berkorban di tahun ini, saya doakan, kita doakan amal ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ya kita doakan juga saudara-saudara kita yang tahun ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhaji. Mudah-mudahan langkah mereka dari tanah air sampai ke tanah suci, sampai datang kembali ke tanah air ini dalam keadaan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun, membawa daripada predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sudah saya sampaikan. Sebelum saya tutup juga, kalau masih ada yang mau badal haji seperti saya, atau masih terbuka, masih ada waktu untuk mendaftar badal haji, yaitu 7 juta, yang badal umroh 3,5 juta. Yang mau ikut umroh seperti saya, mohon doanya juga, mudah-mudahan saya lancar. Di tanggal 20 Juli saya umroh tadi bawa jemaah, dan biayanya 29.819 hari. Insyaallah langsung saya bawa jemaah ya. Demikian, terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan saya kesempatan memberikan kajian ini, dan juga bapak-bapak ibu sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mardiansa yang telah menjelaskan secara detail tentang manfaat kurban, pahala kurban, ancaman berkurban. Jadi di musala kita ini kita sudah masuk sa'i kurban yang ke-5. Yang kelima panitia
semangat. Pahala panitia itu bagi peserta kurban dapat juga kebaikannya. Itu yang sudah datang di Pak Uwo juga pakai lagi jalan kaki. sapi kurban dan berbahan. Kalau ditarik ke jalan kaki, berapa langkah itu dapat pahala panitia, ada 40 peserta kurban itu. Nah, kalau itu jalan kaki dari orang sapi itu, ya, kapan besar itu pahalanya. Lalu yang itu dikoordinasi dia panitia Surabaya kepada jalan kaki kita daftarkan sapi apa kurban. Insya Allah bisa 10 itu, ya. Nah itu satu. Yang kedua masih kurang gantung dia. Seharusnya kita langsung sapi yang kelima. Sapi yang kelima itu ada 7 orang. Apa tinggal 5 orang? Kurang 5. Kalau dia gantung, seharusnya kita ada tambahan sapi itu 100 kilo. 80 kilo. Kalau 80 kilo kita masih kalau nanggung jadi kambing kok jadinya. Karena takul kami sapi kurang 20 kilo kambing. 20 kilo. Itu pun banyak nolak. Saya bisa makan kambing, saya bisa makan kambing, nolak kalau. Ya jadi, nah itu jadi seharusnya jatah 80 kilo daging itu bisa kita bagikan kepada seluruh warga masyarakat itu. Jadi dengan waktu yang masih ada singkat ini, baik pribadi kita, sanak saudara kita, keluarga kita, sama-sama kita berkuar-kuar lah. Jangan kata pun dekat masjid, datang ke masalah, datang ke masjid, mereka boleh mendekati masjid, mereka boleh. Kalau mampu dikasih lagi, pertegas lagi yang kedua, yang lebih sadis lagi, yang lebih apa lagi, lebih kuat lagi tu. Nanti itu mati pun dalam keadaan 10 khatimah. Nah, jadi moga-moga apalagi orang yang diberikan kemampuan kita memanfaatkan ini mencari ilmu lagi. Sudah ilmu tertutup lah, telah lagi dari kita gantung lagi penelitian. Jadi usahakan itu yang dapat juga kita, yang makan lagi juga kita, yang berbagi juga kita utamakan seluruh warga kita yang ada, sekaligus sekitarnya. Kalaupun ada lagi, ya serahlah. Semuanya kita yang akan memeriahkan, merayakan Hari Raya Idul Adha. Tanda bukti kedekatan kita itu kepada Allah itu adalah ibadah kurban, sebagaimana Ibrahim dan Ismail saat Nabi Ibrahim itu bermimpi. Mimpi sekali bersama, kurang yakin, tak percaya, mungkin sekedar mimpi gitu. Besok lagi mimpi lagi. Mungkin apa mimpi kan biasa. Ya kita besok lagi mimpi lagi. Akhirnya didudukin Ian. Ini lagi Ismail duduknya, nak duduk sambil makan. Saya lagi saya bermimpi. Apa mimpi itu ayah? Wahai bapakku, aku diberikan mobil. Aku bermimpi, aku menyembelihkan engkau wahai Ismail anakku. Langsung baik Ismail dikatakan, kerjakan, laksanakan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Dikit-dikit lagi. Sampai di dunia insya Allah. Kapan kita akan bertemu nanti itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Jadi itulah keikhlasan dari itu, iman dari itu. Karena iman dari itu langsung dia jawab. Sama dengan Pak Susilo, apa ada 5 orang lagi nih? Kurang apa lagi? Coba ada Pak Susilo. Sudah catat Pak Ustaz. Lalu itu nama Pak Susilo. Itu namanya iman dan ikhlas. Kita bertemu dalam keadaan sabar. Begitulah Ibrahim itu bertemu dengan Ismail. Laksanakan, sembelihlah, kerjakan wahai ayahku. Kenapa? Saat di dunia insyaallah bina sebagainya. Kita akan bertemu nanti dalam keadaan sabar. Karena perlu ketakwaan, perlu keimanan, perlu kesabaran. Aku itu yang dikatakan langsung, ayo coba dapat sih dong. Itu namanya itu belum keimanan, belum tahap keimanan yang tinggi. Saya kira itu yang alhamdulillah terima kasih Pak Ustaz Mariasa yang telah menjelaskan, menyampaikan kepada kita semuanya, dan juga
Kalau nak ikut umroh, pada saat itu sudah ada banyak travel. Itu sejauh itu dekat sini nanti kita dibimbing langsung. Saya nak begini Pak Chandra, saya dampingi sama dekat Pak Ahmad Sambil saya begini, nah ikuti. Ya, jadi mudah gitu, Ustaz. Samping saya bela, bimbing saya lah, awal. Nah, terus dekatnya 29,38, ya 30, 200 balikin kapal. Ya, nah, alhamdulillah. Semoga kita pertama tadi doakan lagi yang tadi disampaikan jamaah-jamaah utama Kota Jambi, insyaallah tanggal 13, 14 sampai 26 berangkat menuju Selamadi dan masuk ke Batam. Kita akan memberikan ibadah haji, semoga menjadi makbul dan berdoa. Jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan dan mendapatkan pahala. Kita yang mendengar dan dapat pahala apalagi yang kebaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.